Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, Ketua Pengadilan Negeri Sumber kelas 1A dan para pejabat teras lembaga ini yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin dalam diri kita ketika pulang kerja kadang-kadang ada terasa yang hampa, ya. Pulang dengan tangan kosong, bukan karena membawa martabak atau membawa makanan oleh-oleh untuk keluarga, tetapi tangan kosong berupa pertanyaan, apakah saya pulang dari rumah ini, dari lembaga, dari tempat pekerjaan saya itu membawa pahala ataukah tidak? Benar nggak bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku, Allah taala berfirman, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sedangkan apabila kita hitung waktu ibadah kita dari mulai sholat subuh mungkin sekitar paling lamanya 10 menit, begitupun sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, pun ditambahi sholat rawatib misalkan, ditambah sholat tahajud, mungkin paling banyak 2 jam atau 2 jam setengah. Sedangkan di luar itu 24 jam kita isi untuk istirahat, untuk bekerja dan lain sebagainya. Apakah pekerjaan kita yang mungkin menyita banyak waktu keseharian kita itu akan bernilai ibadah ataukah tidak? Sebagai bentuk perwujudan dari ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadahiku. Apakah semua waktu kita untuk ibadah ataukah tidak? Maka jawabannya adalah insyaallah ta'ala pekerjaan kita bisa bernilai ibadah. Busyra lana wa lakum. Ini sebagai berita gembira untuk kita semuanya, bahwasanya pekerjaan kita ternyata dapat bernilai ibadah. Ini adalah hasil reflektif dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu berupa negeri akhirat. Ini sudah mungkin terwujud atau terpahami oleh kita dari sholat-sholat kita, dari puasa Ramadan kita, dari zakat yang kita tunaikan, gini apa mboten? Kemudian dari haji dan umroh kita, barangkali banyak yang sudah haji di sini. Nah, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala juga memberi warning, memberi peringatan agar kita tidak melupakan jatah kita dari dunia. Artinya apa? Kita diperkenankan untuk bekerja, kita diperkenankan untuk
bermuamalah dengan sanak kerabat, kita diperkenankan untuk istirahat, bahkan untuk tidur, agar kelelahan yang menimpa kita setelah bekerja kembali lagi setelah paginya. Bayangkan apabila kita 24 jam diminta untuk ibadah, sebagaimana kisah Isra Mi'raj, yang mana pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa kali sholat? 50 kali sholat dalam sehari semalam. Lalu diminta oleh Musa alaihissalam, umatmu tidak akan kuat. Diulang terus sampai dari 50 ke 5 kali sholat. Bayangkan misalkan dalam sehari kita diminta 50 kali sholat, mungkin setengah jam sekali ke musola, tentu akan kerepotan. Banyak pekerjaan kita akan terbengkalai. Maka sebagai bentuk rahmat kita, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat, kasih sayang terhadap alam semesta. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala hanya mewajibkan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Tetapi ternyata di luar itu pekerjaan kita, aktivitas kita, perniagaan kita, barangkali di luar pekerjaan kita bisa jual beli dan seterusnya, bisa bernilai ibadah. Wala tansi nasibaka minad dunya. Tetapi syaratnya apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berbuat baik kepadamu. Maka pada kajian yang singkat ini, izinkan Al-Fakir, Fakir ilmu ini menyampaikan beberapa konsep bagaimana agar pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah bagaimana agar kerja kita bisa bernilai ibadah. Yang pertama konsepnya adalah tentu ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam mereka diperintahkan melainkan untuk memurnikan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Melainkan agar mereka beribadah dengan memurnikan peribadahan itu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa pekerjaan kita bisa bernilai ibadah juga. Sehingga keikhlasan bukan semata-mata pada ibadah makhluk kita, ibadah salat kita, ibadah saum kita, ibadah zakat kita, tidak. Tetapi juga ibadah ghairu makhluk, ibadah yang tidak langsung kepada Allah secara vertikal, tetapi ibadah sosial kita, termasuk dalam pekerjaan. Kita niatkan ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang yang memiliki kendaraan, dia sewakan, memiliki kuda, ketika itu adalah demi menghindarkan dia dari meminta-minta kepada manusia, maka usaha dia mengisi bensin kepada kendaraan-kendaraan yang dia sewakan, atau mungkin memberi rumput kepada kuda yang dia miliki, akan bernilai ibadah, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep pertama, yaitu apa? Ikhlas untuk Allah Ta'ala. Syarat kedua adalah caranya halal, dan produk yang dikeluarkan dari pekerjaan itu juga halal. Ada yang produknya halal tetapi caranya zalim, caranya sewenang-wenang. Maka ini konsep kedua, agar pekerjaan kita bernilai ibadah adalah kita berusaha untuk menempuh cara-cara halal, cara-cara yang berkeadilan, tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak pula berbuat zalim kepada pimpinan kita dengan korupsi waktu, mungkin yang jadwal masuk jam 8 kita jam 9 atau setengah 9 dengan alasan macet, alasan ke toilet dan seterusnya. Kita usahakan menjadi orang yang profesional, sehingga ini pun menjadi syarat ketiga.
Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cara dan produknya adalah halal. Yang ketiga adalah amanah dan profesional. Amanah dan profesional. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba bila dia bekerja, dia memaksimalkannya, menjadikan pekerjaannya profesional, tidak asal-asalan. Wong kita ibadah saja harus terpenuhi rukun dan syaratnya, menjauhi dari nawakidnya atau pembatal-pembatalnya, berusaha menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Orang misalkan tahu kalau doa iftitah di dalam sholat itu hanya mustahab, tetapi tentunya kita tidak melewatkan doa iftitah tersebut walaupun mustahab. Maka begitu pula ketika kita bekerja menjadi pelayan masyarakat, kita berusaha profesional. Ini syarat ketiga. Dan yang keempat adalah seprofesional apapun pekerjaan kita, hendaknya tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini termasuk layanan lembaga pengadilan negeri kita, ada tausiah mungkin bulanan atau mungkin tekanan agar kita menjadi insan-insan yang madani, berilmu. Ya. Kemudian mungkin ada musala nggih Bu di sini atau masjid. Alhamdulillah, itu adalah agar pekerjaan kita tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun, ya, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang sahun dari salatnya. Sahun itu lalai atau lupa. Allah Subhanahu wa taala tidak mencela kita ketika kita lupa di dalam salat itu tadi sudah berapa rakaat ya, gitu. Ketika kita lupa di dalam salat tidak dicela, tetapi yang dicela adalah dalam surat Al-Maun ini adalah lupa dari salat, bukan lupa di dalam salat. Karena as-sahun itu ada dua, as-sahun fis shalah wa sahun anis shalah. Nah, sedangkan di dalam surat Al-Maun Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang lalai dari salatnya. Para ulama memberikan tafsiran lalai dari salat adalah yang pertama tentunya yang tidak salat. Ya, salat keluar dari waktunya. Salat asar dia kerjakan di waktu maghrib. Salat subuh dia kerjakan di waktu duha misalkan, maka ini adalah as-sahun anis shalah. Ulama lain menafsirkan as-sahun anis shalah adalah lalai dari rukun dan kewajiban salat. Dia rukuk dan sujud terlalu cepat. Itu termasuk as-sahun anis shalah. Karena apa? Tidak menunaikan salat sesuai hak-haknya. Ya. Tidak menunaikan salat sesuai hak-haknya. Kita kembali ke surat Al-Qasas di mana Allah taala berfirman, "Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi." Di akhir surat tersebut, di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tabghil fasada fil ardi." Janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi ini. Jangan mencari kerusakan di muka bumi ini. Sehingga agar pekerjaan kita dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan. Ya, karena pekerjaan sepenting apapun, seurgen apapun, ya, tadi tidak bisa menggantikan waktu-waktu ibadah yang tadi awalnya 50 kali di dalam sehari semalam menjadi 5 kali. Sehingga ngapunten, barangkali kita punya jadwal mungkin sedang sidang pas bertepatan dengan waktu zuhur, maka
ngapunten ini berarti kita jeda sebentar. Wong kita misalkan waktu makan siang saja kita jeda, jangan sampai karena ada waktu sholat malah kita lewatkan. Sehingga ini sebagai catatan, masukan agar kita memperhatikan waktu-waktu sholat sesuai tertib waktunya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin hadisnya sering kita dengar, di mana hadis ini adalah diriwayatkan dari Jibril, dari sahabat Umar bin Khattab, yang mana beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal ini membawa niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Di sini ada 4 pembagian. Pembagian perincian dari amal, kapan dinilai baik, kapan dinilai orang akan memperoleh apa yang dia niatkan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amal tersebut caranya baik, tetapi motivasinya buruk. Maka ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semisal orang yang sholat tetapi riya. Fawailul musallin alladzina am salatihim sahun alladzina hum yuraun. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang lalai dari sholat, juga mencela dari orang yang riya dalam sholatnya. Sholat secara cara benar, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika dalam hatinya dia tidak karena Allah, karena pimpinan mungkin, biar tidak dinilai lalai dalam pekerjaan lalu sholat, tetapi bukan karena Allah, atau nggak enak sama teman, maka ini tidak bernilai baik. Sehingga cara dan motivasinya harus baik. Ya, jadi sebuah amalan bisa bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menggabungkan antara cara dan motivasi atau alasan atau niat. Karena caranya benar kemudian motivasinya salah, maka tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya salah tetapi motivasinya baik. Misal orang ngerampok, naudzubillah ya. Di sini semoga tidak ada kasus gini, Pak, di Pengadilan Sumber. Pernah menangani kasus perampokan enggak, Pak, di daerah Sumber dan sekitarnya? Banyak, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki masyarakat kita, ya, masyarakat Cirebon secara umum. Amin ya mujibah saya. Dia melakukan perampokan, penipuan, mungkin melalui medsos juga, mungkin Facebook yang COD biasanya kan gitu ada. Saya membaca berita orang COD-an, si penjualnya malah dibunuh, naudzubillah. Tetapi motivasinya baik, untuk cari rezeki, untuk menghidupi anak istri. Apakah bernilai ibadah? Tentu tidak. Ya, caranya salah, tetapi motivasinya baik, tidak dianggap benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat baik tidak sama dengan pembenaran meninggalkan kewajiban. Ya, ini bahwasanya niat baik tidak menjadikan cara yang salah menjadi benar. Apapun itu. Ini kaidahnya. Kemudian yang keempat apa? Niat buruk, caranya salah juga. Maka ini lebih-lebih, tidak bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat dari akhir dari surat Al-Qasas ayat 77, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sehingga dari sini kita paham bahwasanya agar pekerjaan kita bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut. Yang pertama apa, Bu atau Bapak? Tadi syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperhatikan caranya. Memperhatikan konsep-konsep Islam, berkeadilan, kemudian menunaikan hak-hak, ya. Tidak zalim,
kemudian menjaga amanah dan profesionalitas, dan tidak melalaikan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak termasuk dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal nunabbi'ukum, maukah kalian aku ceritakan, aku beritahukan orang yang paling merugi kepekerjaannya atau amalannya. Lalu di ayat berikutnya Allah Ta'ala jelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, yaitu orang yang tersesat atau orang yang keliru caranya di dalam kehidupan dunia, dan dia menyangka berada dalam keadaan yang paling bagus. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Sehingga ketika kita mulai mawas diri, cross check terhadap diri kita masing-masing, apakah cara yang saya tempuh ini benar atau tidak, apakah niat ikhlas kita sudah kita capai atau tidak, maka diharapkan pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama niat, ya, karena niat itu berubah-ubah, ya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat, kambuh lagi. Apa itu? Asyaddu alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat melainkan niatku sendiri. Yaitu niat itu berubah, dia taqallab. Kadang pagi mau berangkat benar, ketemu rekan kerja ada timbul hasad, timbul iri, timbul nggak enakan, bad mood misalkan, maka kita perbaiki terus dengan introspeksi diri, mawas diri, senantiasa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya ucapkan di muqaddimah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Seandainya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan tersesat, akan keliru dalam pekerjaan, dalam ibadah, ya. Sehingga termasuk alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wal iyadu billah. Orang yang keliru jalan hidupnya. Wa yahsabuna annahum yusinuna sun'an, sedangkan dia merasa kalau dia baik-baik saja. Bagaimana cara agar kita tidak keliru, tidak menyimpang terlalu jauh adalah kita sering cross check diri, sering muhasabah diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri-diri kalian, muhasabahlah diri sebelum kalian dihitung. Kapan kita dihitung ya Bapak dan Ibu semuanya? Ketika di yaumul jaza, ketika setelah hari kiamat, kita semua dibangkitkan dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan amalan yang ringan, yang kecil ataupun yang besar, kecuali terdapat dalam catatan amal tersebut. Sehingga agar catatan kita kelak di yaumul qiyamah itu baik, kita mulai hitung-hitung diri kita sekarang. Bagaimana caranya muhasabah diri? Maka kita perhatikan mulai dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur lagi. Apakah lebih dominan baiknya ataukah lebih dominan buruknya? Ketika kita lebih banyak baiknya, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayahnya untuk kita, hidayatul taufik dan irsyad. Hidayah taufik itu dalam bentuk kemudahan beramal saleh, kemudahan untuk bersikap lurus. Adapun hidayatul irsyad adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu bagaimana kita bisa bersikap lurus. Namun sebaliknya, apabila kita lebih banyak lalainya, lebih banyak malasnya, maka kita berusaha banyak istighfar, ya. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Apa lanjutannya? Yuslih lakum a'malakum. Maka dengan ucapan kita yang lurus, jujur, tidak memanipulasi data, maka Allah Ta'ala akan perbaiki amalan-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Ya, selaku manusia kita sesuai fitrahnya tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Agar Allah Ta'ala perbaiki kita, perbaiki amalan kita, mengampuni segala kekurangan kita apa? Qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang lurus, tidak membuat data palsu, tidak membuat menerima riswah. Riswah itu sogokan, suapan dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali singkat, tetapi semoga yang singkat ini bisa mengena di hati-hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menerima apa yang baik, ya. Wa yattabi'una ahsanah. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengikuti apa yang terbaik dari ucapan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sudah.